64. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Kembali lagi di Zona Sinema, zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan alur film dari Korea yang bergenre komedi, drama, romance berjudul Slow Video tahun 2014. Awalnya sangat kocak, tapi menjelang akhir film berubah menyayat hati. Film ini bercerita tentang seorang pria yang mengalami penyakit sangat aneh yang membuat matanya mampu melihat dengan kecepatan sangat-sangat slow motion. Berkat penyakitnya inilah dia memiliki konflik dengan gadis pujaan hatinya. Penasaran dengan kisahnya? Jangan skip video ini, pastikan kalian sudah pencet tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Di sebuah kantor pusat pengandali CCTV lalu lintas, terlihat dua tukang copet yang mengambil tas seorang wanita dan langsung kabur. Pemimpin tim CCTV pun meminta polisi segera mengejar mereka. Tapi karena kedua pencopet masuk jalan tikus, para petugas pun kehilangan keberadaannya di CCTV. Tapi tiba-tiba karyawan baru di sana bernama Yong Jang-bu bisa melihat kedua pencopet meskipun mereka nyetir dengan sangat ngebutnya. Bahkan Jang-bu bisa memprediksi beberapa detik sebelum kedua pencopet melihat CCTV berikutnya. Alhasil mereka pun berhasil ditangkap. 지나간다. 뭐 하는 거야 지금? 뭐야? Ajigi, wow, kenapa bisa gitu? Bangsat. Film pun flashback saat Jang-bu masih sekolah kelas 5 SD pada pertandingan olahraga estafet. Jang-bu berlari sekencang-kencangnya untuk memberikan tongkat gadis yang dipujanya, yaitu Bong So-mi. Tapi entah kenapa tiba-tiba Jang-bu melihat semuanya secara slow motion dan yang terjadi 자꾸 기울어졌습니다. 몇 개? 두 개, 이거. 셋. setelah diperiksakan ke dokter dan dites dengan pergerakan sangat cepat, Jang-bu bisa menebak semua angka-angka dengan mudah dari dokter. Dokter mendiagnosa bahwa Jang-bu mengalami suatu penyakit langka, yaitu fiksi dinamis, di mana dia mampu melihat aktivitas fungsional dari sebuah objek dengan sangat-sangat lambat, atau gampangnya Jang-bu memiliki kemampuan slow video. Dokter Sok pun kembali mengetes dengan melemparkan bola baseball ke arah Jang-bu dan mampu ditangkap dengan santainya. 엄청. Jang-bu pun bertanya, terus kenapa tadi aku terjatuh pas lari, dok? Itu karena terjadi kebingungan di dalam pikiranmu, nak. Badan lari kencang sedangkan mata melihat gerakan lambat sehingga terjadi ketidaksinkronan antara penglihatan dan pergerakan yang terlalu cepat, kata dokter. Maka dari itu, dokter Sok menyarankan agar Jang-bu selalu memakai kacamata hitam karena jika matanya terlalu silau, Jang-bu akan lebih merasa pusing. Setelah itu ayahnya pun pergi mencari uang ke luar negeri dengan harapan bisa mengobati penyakit langka Jang-bu. Meskipun ditinggal oleh ayahnya, tapi Jang-bu kecil seenggaknya menemukan kesenangan dari penyakitnya seperti ini. 좋을 때도 있었다. Seperti film pada umumnya, Jang-bu juga dibully anak-anak lain karena matanya aneh, terkecuali Sumi yang selalu membantunya dan mereka pun akhirnya bersahabat. Tapi Sumi pun juga ikut-ikutan dibully. Saat liburan musim semi selesai, Sumi pun pergi meninggalkan Jang-bu. Bertahun-tahun kemudian, Jang-bu yang tidak punya teman selalu menyendiri di kamarnya, sampai akhirnya kabar duka pun datang bahwa bapaknya yang bekerja di luar negeri meninggal karena kecelakaan kerja. Sekarang satu-satunya pria yang dikenal oleh Jang-bu hanyalah dokter matanya, yaitu Dokter Sok, dan inilah Slow Video. Kembali ke masa sekarang, Jang-bu sangat bersyukur dengan pekerjaannya karena dia bisa melihat aktivitas banyak orang melalui CCTV. Rasanya seperti menonton drama, namun semua tokohnya adalah pemeran utama. Sampai akhirnya Jang-bu melihat seorang wanita yang ternyata adalah sahabat sekaligus cem-ceman saat kecil, yaitu Sumi. Melihat itu, Jang-bu langsung mendatanginya di depan rumah kontrakannya dan juga memantau semua aktivitas Sumi melalui CCTV. Karena bertahun-tahun Jang-bu selalu menyendiri, dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik dan tidak tahu bagaimana cara mendekati wanita. Diam-diam Jang-bu membawa sofa ke depan yang sering diulati Sumi saat pulang kantor agar dia bisa beristirahat sejenak di sana. 야구하는 형이다. Suatu hari melalui CCTV, Jang-bu yang melihat Sumi nggak bisa pulang karena hujan meminta bantuan teman kantor sebelahnya, Byong, untuk mengantarnya ke tempat Sumi dan memberikan payung. Tapi harapan tidak sesuai kenyataan. Jang-bu tak bisa ngobrol layaknya pria normal dan malah dikira sebagai seorang psikopat. Karena cara pertama nggak berhasil, Jang-bu pun mencoba membeli bunga. Ketika Sumi akan mengikuti tes artis teater musikal dan betapa terkagum-kagumnya Jang-bu melihat Sumi bernyanyi di tengah jalan untuk meyakinkan sutradara teater melalui telepon.
Karena Sumi melamun di tengah jalan, Jangbu pun langsung menarik tangannya tepat sebelum bus menabrak Sumi. Meskipun sudah diberikan bunga dan diselamatkan, tapi Jangbu yang selalu sok puitis sangat lebay memakai kacamata hitam dan selalu mengungkit Sumi. Tetap aja sob, dia dibilang psikopat dan yang lebih mengejutkan Sumi bilang bahwa namanya bukan Bong Sumi melainkan Oh Sumi. Lah, salah orang dong. 봉수미! 나야 나! 근데 나 웃음이에요. Sesampainya di rumah, Jangbu pun masih memikirkan apakah memang wanita itu adalah Sumi yang berbeda. Terlihat di kamarnya, gambar denah kota juga aktivitas orang-orang di kota karena Jangbu memang jago gambar sejak kecil. Sampai suatu hari, Jangbu melihat Sumi sangat bahagia karena lolos tes masuk teater musikal. Jangbu pun mendatanginya dan entah ada angin apa, alhamdulillahnya dia diajak makan bareng. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul sampai Sumi mendem sampai mabuk dan Sumi bertanya apakah keahlian Jangbu. Jangbu dengan sombongnya meminta Sumi melemparkan sendok yang sudah diberi nomor-nomor dan dilempar dengan sangat kencang. Lalu Jangbu akan menangkapnya sekaligus menebak angka yang ditulis, bahkan sampai orang-orang di warkop ikutan nonton dong. 64. Saking telennya Jangbu menggendong Sumi kembali ke rumahnya dan malam itu Jangbu pun merasa sangat bahagia. Setelah itu hubungan mereka semakin dekat dan lanjut ngobrol-ngobrol di sofa depan kafe, tapi ternyata Sumi sering duduk di sana bukan karena kelelahan melainkan karena ingin melihat mas-mas tampan manajer kafe. Sumi berharap bisa jalan-jalan dengan mas-mas tersebut karena dia pastinya memiliki mobil. Waduh, jelas Jangbu nggak terima ya kan, dia mencoba pinjam mobil ke Biong, ke kepala kantornya, ke emaknya, ke dokter Sok, tapi mereka juga nggak punya mobil. Di lain sisi, Sumi yang lagi OTW ke rumah kontrakannya tiba-tiba jegat oleh rentenir karena Sumi sudah berbulan-bulan belum bayar uang sewa. Untungnya Jangbu yang melihatnya dari CCTV datang tepat waktu. Jelas Sumi yang kesemsem dengan Jangbu mengucapkan terima kasih melalui CCTV. Karena orang-orang terdekatnya tidak ada yang memiliki mobil, Jangbu pun teringat dengan seorang sopir bis bernama Sangman yang selalu bermain baseball sendirian saat malam. Setelah bertemu dan berteman dengan Jangbu, kong kali kong dengan Sangman untuk membawa Sumi ke laut sesuai keinginannya selama ini ketika dia sudah naik bis. 야, 이 차 넓고 좋네. Ternyata di situ juga udah ada pemulung kecil bernama Sar yang tanpa sepengetahuan mereka sudah naik bis duluan. Tapi sayangnya ketika akan masuk tol menuju ke laut, polisi menghentikan mereka karena memakai bis lokal. Sedangkan peraturan di Korea bis lokal tidak bisa pergi ke kota lain. Alhasil mereka pun gak jadi ke laut dan terpaksa pulang kembali. Tapi meskipun begitu, Sumi sangat bahagia karena Jangbu sudah berjuang untuk dirinya. 아, 바다까지 갔어야 하는 건데. 뭘 그렇게 열심히 하는 사람 처음 봤어. Setelah itu mereka pun kembali bertemu dan Sumi lagi-lagi mengucapkan terima kasih. Lalu Sumi pun melepas kacamata Jangbu dan bertanya apakah Jangbu benar-benar mencintainya meskipun dia bukan Sumi yang dicari-cari selama ini. Jangbu pun hanya bisa diam, tapi Sumi yang tahu dari matanya bahwa Jangbu benar-benar tulus mencintainya dan langsung menciumnya. Setelah itu Sumi pun mengajak Jangbu ngeteh-ngeteh dulu di rumahnya. Tapi ternyata sudah ada rentenir dan teman-teman berandalnya yang merusak rumah Sumi. Dan di saat yang sama tiba-tiba pandangan Jangbu mulai kabur. Setelah insiden tersebut, Sumi akhirnya mengaku jika dia sebenarnya adalah Bong Sumi. Selama ini dia berbohong karena malu dengan kehidupannya yang sekarang. Sumi pun juga masih mencintainya, bahkan gambar-gambar dirinya dari Jangbu pun masih disimpan. Keesokan paginya, Jangbu pun memeriksa matanya ke dokter Sok dan dokter meminta untuk lebih berhati-hati lagi. Kondisi matanya semakin memburuk. Di lain sisi, Sumi akhirnya menjual rumahnya dan keluar dari pekerjaan lamanya di Sto Serba. Sampai suatu hari, kantor CCTV melihat mobil yang diduga sudah menculik seseorang beberapa hari sebelumnya. Kepala kantor pun segera menghubungi polisi untuk mengasih pergerakan mobil tersebut. Tapi sayangnya mobil masuk ke area yang belum dilengkapi CCTV, di mana kebetulan Sumi juga ada di lokasi tersebut. Melihat itu, Jangbu yang sangat mengkhawatirkan keadaan Sumi pun langsung pergi menyusulnya. 어디가? 아, 1년동 부근에서 대기. 장군 씨! 야!
Karena Jangbu sudah tidak bisa berlari lagi, dia naik sepeda ontel agar bisa cepat sampai ke tempat Sumi akan dicuri. Dan akhirnya sudah sampai dengan penglihatannya yang semakin gelap. Alhamdulillahnya, Sumi berhasil diselamatkan dan pelaku penculikan sudah kabur entah kemana. Tapi Jangbu berlari sangat kencang dan terlalu memaksakan diri, sekarang matanya pun benar-benar buta. Tak lama kemudian, polisi datang mengamankan Sumi dan saat itu dia masih belum sadar jika Jangbu sudah mengalami kebutaan. 나 안 괜찮아. 진짜 졸라 멋있더라. 나 좀 잡아줘. Sekarang Jangbu hanya bisa mengandalkan ingatannya tentang semua tempat yang sering dia kunjungi dengan menghitung jumlah langkah kakinya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun pun berlalu. Jangbu yang sudah keluar dari pekerjaannya kembali menyendiri di kamar dan tidak pernah bertemu dengan Sumi. Di lain sisi, Sumi yang sudah menjadi artis musikal masih sangat mencintai Jangbu dan bertanya-tanya kenapa Jangbu tidak pernah menemuinya lagi. Dia selalu menyapa lewat CCTV dan duduk di sofa yang sekarang sudah usang. Sampai suatu hari, Sumi melihat Jangbu berada di kafe seberang dan betapa terpukulnya Sumi mengetahui fakta bahwa Jangbu ternyata sudah buta. Sumi pun terus mengikuti kemana Jangbu pergi setiap harinya sampai suatu hari Jangbu masuk ke sebuah gerai seni yang ternyata itu adalah galeri seni milik Jangbu di mana banyak lukisan dan momen-momen indah saat mata Jangbu masih normal. Selama ini Jangbu masih bisa melukis dengan mengandalkan jengkal tangannya meskipun sekarang Jangbu sudah tidak bisa melihat. Tapi nyatanya kenangan tangan Sumi masih teringat dengan detail di kepalanya, wajahnya, posturnya, rambutnya, suaranya, bahkan caranya berjalan. Sampai suatu hari Jangbu pun tahu jika Sumi selalu mengikutinya karena Jangbu mencium aroma bunga dari tubuh Sumi. Jangbu pun mengatakan jika masih ada 5 juta lebih yang ingin dia kunjungi bersama Sumi. Mendengar hal itu, Sumi pun hanya bisa menangis memeluk Jangbu dan mereka pun akhirnya kembali bersama. 꽃향기가 나니까. 어차피 내 세상은 느리게 가니까. Alhamdulillahnya, akhirnya filmnya selesai juga. Dan itulah tadi alur film kali ini. Zona Sinema pamit, sampai jumpa kembali di alur film selanjutnya. Bye-bye.